Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Selamat bergabung dalam layanan podcast Kabar Bahalap Majelis Jemaat GKI Palangka 1 bersama saya Diakon Yansita Edwin dari lingkungan pelayanan 4. Untuk mengawali renungan kita pagi ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Tuhan sudah menjaga, memelihara dalam tidur istirahat kami sepanjang malam tadi. Dan Tuhan bangunkan kami pagi ini dengan harapan juga semangat baru. Saat ini kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berikanlah hikmat agar kami dapat mengerti maksud firman Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami agar layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca sebagai bahan renungan saat ini sesuai nas Almanak GKI diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yeskiel pasal 33 ayat 7 sampai ayat yang ke-20 di bawah perikop tugas Yeskiel sebagai penjaga. Beginilah firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau, anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau, anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya. Pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan. Dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Tapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu, masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah
dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, renungan kita saat ini diambil dari buku Kabar Bahalap yang ditulis oleh Vikaris Ika Susana STH dengan judul Kesempatan yang Ditolak. Yeskiel pasal 33 hingga pasalnya yang ke-48 ini berisikan tentang nubuatan pengharapan bagi Israel yang disampaikan Allah melalui perantaraan Nabi Yeskiel. Sebelum Israel mengalami kejatuhan, mereka sudah diperingatkan dan diberikan kesempatan untuk dapat melakukan pertobatan. Sebagai Nabi Allah, tentunya Yeskiel menyerukan apa yang Allah sampaikan kepadanya, agar orang Israel segera bertobat dari segala kehidupan mereka yang keji. Tetapi ternyata Israel tetap berkeras hati dan tidak mau menyatakan pertobatan mereka kepada Tuhan. Mereka menganggap bahwa hidup mereka akan baik-baik saja di tanah yang diberikan kepada mereka. Terdapat pada ayatnya yang ke-24. Dari sikap bangsa Israel ini terlihat jelas bahwa mereka menyia-nyiakan kesempatan baik untuk mengalami pemulihan yang diberikan oleh Allah bagi mereka. Tidak sampai di situ saja, mereka juga menyalahkan Tuhan. Mereka menganggap bahwa tindakan Tuhan tidak tepat bagi mereka. Secara tidak sadar, di dalam kehidupan kita sebagai manusia mungkin ada banyak kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kita, tetapi kita menolaknya. Sebagai contoh yakni menolak untuk ditegur, menolak untuk diajar, menolak untuk diatur, menolak untuk menerima pendapat orang lain, dan semua hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan hati dan akal pikir kita sebagai manusia. Mari kita bersama melihat kehidupan bangsa Israel yang seringkali menolak untuk menerima pengajaran. Apakah Tuhan akan tinggal diam? Tentu tidak. Adapun ketika mereka diberikan kesempatan agar mengalami pemulihan, mereka pun juga menolaknya. Semuanya itu merupakan akibat dari kekerasan hati mereka. Sikap hidup yang dijalani bangsa Israel merupakan peringatan keras bagi kita umat Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam ketika umatnya berkeras hati, berdiri atas pengertiannya sendiri, bahkan menentang Tuhan. Kejatuhan bangsa Israel adalah akibat daripada kesalahan mereka sendiri yang meragukan kuasa Tuhan dan menolak firman-Nya. Oleh sebab itu, penting bagi kita jemaat Tuhan untuk dapat hidup rendah hati dan berhikmat agar kita tidak jatuh dalam pengertian kita sendiri sebagai manusia yang terbatas ini. Terimalah setiap ajaran Tuhan dan jangan pernah untuk menolak setiap kesempatan yang Ia beri dalam hidup kita. Demikianlah renungan untuk kita pada pagi ini, dan untuk mengakhirinya serta memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih kami sudah diberikan waktu walaupun hanya sebentar untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi umat yang mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa, karena kami sering meragukan apa yang Tuhan telah atur bagi kehidupan kami, yang kami anggap tidak baik, tidak sesuai dengan keinginan kami. Tuhan sudah banyak memberikan kesempatan untuk kami dipulihkan dari keangkuhan kami, yang mengandalkan kekuatan dan pengertian kami sebagai manusia. Ya Bapa, mampukan kami untuk menjadi umat yang mengandalkan Tuhan dalam bertindak dan selalu rendah hati dengan tidak meragukan setiap firman Tuhan yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kegiatan kami sepanjang hari ini. Terimalah doa kami yang kami sampaikan di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian layanan podcast pagi ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta membagikan program layanan ini kepada banyak orang,
agar pemberitaan firman Tuhan dapat menjangkau seluruh umatnya. Tuhan Yesus memberkati.